Hai, kali ini saya ingin berbicara mengenai uang, peluang, dan ruang dihubungkan dengan teknologi custodian. Jadi teman-teman, dalam pengalaman sehari-hari kita berhadapan dengan suatu pilihan. Kalau pilihan itu berhubungan dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang matter sama kita, yang membuat hidup kita terkoneksi dengan dia, maka ini akan merupakan sebuah pilihan ya. Jadi pertama itu dia bukan tentang uang, peluang, dan ruang. Dia tentang cinta tanpa syarat dan kontrol. Jadi cinta tanpa syarat ini sesuatu yang sangat-sangat ambigu. Karena itu adalah tiket kita pulang ke sisi lain. Selain non-judgmental. Jadi ada dua tiket kita pulang. Satu tiket dengan dua sisi. Tiket yang pertama itu unconditional love. Dan yang kedua adalah non-judgmental. Nah, lalu kita masuk pada suatu pengalaman realita kita di konstruksi ini. Kita berhadapan dengan orang-orang yang penting dalam hidup kita. Dan dalam satu momen kita harus mengambil keputusan antara mencintai tanpa syarat, tanpa kondisi, atau mencintai dengan kondisi, yaitu dalam hal ini kontrol. Nah teman-teman, ini kita bisa ngasih 3 pilihan ya. Yang pertama, kita bisa memilih untuk memberikan uang. Uang ini adalah alat kontrol dari teknologi yang sudah mengontrol kita selama beberapa ratus tahun melalui apa yang disebut sebagai kubus-kubus uang. Kubus-kubus keuangan ini memastikan bahwa kita memainkan permainan yang mereka ciptakan. Nah, di dalam permainan kubus uang itu pilihannya adalah tergantung, terjebak, melekat pada uang, yang akhirnya membuat kita terjebak melekat pada peraturan dari kubus keuangan tersebut. Nah, kita sudah lihat dalam realita pengalaman kita sendiri dan yang ada di sekitar kita bahwa ketika kita terjebak dalam konteks uang, maka yang hadir adalah ketakutan. Karena kita dibesarkan dengan ketakutan tidak ada uang, ketakutan bagaimana bisa hidup kalau nggak ada uang, ketakutan kalau uang berkurang, semuanya tentang nominal. Nah, ketika kita berhadapan dengan seseorang yang kita anggap penting, kita bisa memberikan uang pada mereka. Pada saat yang bersamaan, kita dengan orang itu masuk dalam kubus yang diciptakan oleh penguasa elit. Dan kita tahu bahwa ketika kita terjebak pada nominal, maka yang ada adalah rasa kurang, rasa tidak ada, rasa tidak cukup. Lalu kita bermain di konsep utang piutang, debit kredit, bunga berbunga, dan semua peraturan yang diatur di kubus itu yang memastikan bahwa kita akan selalu terjebak dalam kubus tersebut. Jadi ketika kita berhadapan dengan uang, itu di balik uang itu ada teknologi yang mengontrol kita melalui nominal. Dan kalau kita terjebak dalam teknologi tersebut, entah dia melalui sistem-sistem keuangan, uang-uang digital, bahkan uang-uang kertas koin sekalipun, kita masuk dalam aturan permainan mereka. Dan kebanyakan dari kita akhirnya menjadi korban. Kita menukar waktu kita, kebebasan kita, kedaulatan kita dengan nominal tersebut. Oke, jadi pilihannya adalah ketika kita memberikan uang, itu kita memberikan cinta yang bersyarat. Kita masuk dalam kontrol yang dibuat oleh teknologi. Sekarang pilihan kedua adalah ketika kita itu diberi peluang ya. Jadi ada sebuah jargon bisnis yang mengatakan bahwa ada etnik tertentu yang nggak cari uang tapi peluang. Nah,
Ketika kita berhadapan dengan peluang, konsepnya itu adalah kita berhadapan dengan orang lain yang mendapatkan bantuan kita, mendapatkan kesempatan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi peluang itu diberikan atas dasar hitung-menghitung. Dalam bahasa kebudayaan kita itu disebut utang budi. Jadi utang budi itu sesuatu yang ditanamkan sejak kecil, di mana kita membantu orang, nanti kita juga kita akan mendapatkan reward dari bantuan kita terhadap orang tersebut. Sistemnya adalah sistem hitung-menghitung. Mungkin dia bukan tentang uang, tetapi dia tentang peluang, tentang kesempatan dan lain-lain. Nah, ketika kita mengambil keputusan bahwa itu yang akan kita lakukan, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang penting buat kita, yang ingin kita bantu, maka kita sebenarnya terjebak dalam suatu teknologi yang disebut teknologi moral, teknologi bahkan religi, bahkan spiritual. Yaitu ketika kita berhadapan dengan sebuah pola pikir bahwa utang budi dibawa mati. Ya, ada utang piutang juga di situ. Mungkin nggak bentuknya uang, tapi bentuknya hal-hal lain seperti kewajiban moral, kewajiban etika, bahkan kewajiban religius. Di situ ada konteks reward, ada konteks untung, ada konteks menanti sesuatu yang akan kembali pada kita, dan itu juga bagian dari teknologi yang membuat kita terjebak dalam suatu relasi sosial atau relasi kekeluargaan yang mengikat satu sama lain. Itu tetap ada di bawah konteks cinta yang berkondisi. Itu juga sisi lain dari kontrol. Nah, sekarang yang ketiga ini kita bicara soal cinta tanpa syarat adalah ketika kita memberikan ruang. Ya, ruang ini kalau dalam istilah kosmologi namanya simulasi. Kalau dalam konteks teknologi namanya konstruksi. Jadi ketika kita memberikan ruang kepada orang untuk menjadi diri sendiri, menjadi berkembang, itu sebenarnya kita memberikan cinta tanpa syarat bahwa orang tersebut dia punya kedaulatan di ruang yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Pada saat yang bersamaan kita juga menghormati ruang kita sendiri. Nah, masing-masing ruang itu membuat kita menjadi kreator dari apapun yang ada di ruang kita. Nah, konsep ini sangat sulit untuk diterima karena dalam konteks hubungan sosial yang horizontal itu kita diindoktrinasikan untuk tidak bisa menjadi individual, tetapi harus selalu menjadi sesuatu yang bersifat komunal atau kolektif. Nah, dalam konteks ruang ini, kalau kita benar-benar menghormati setiap ruang sebagai area atau platform setiap kreator berkreasi, maka sebenarnya kita ada di luar konteks kontrol dari teknologi. Ya, karena ketika kita menghormati ruang masing-masing, maka tidak ada suatu teknologi pun yang bisa mengontrol ruang-ruang kita kalau kita sadar bahwa kita itu adalah individual, independent, intelligent, infinite, eternal, powerful creator. Kita adalah kreator yang bersifat individual, independent, intelligent, infinite, abadi, dan sangat-sangat powerful. Kita ada di luar
teknologi. Kita ada di luar kubus-kubus atau simulasi yang diciptakan oleh penguasa elit. Dalam konteks ini tidak ada lagi korban, tidak ada lagi pelaku kekerasan, tetapi kita adalah kreator untuk diri kita sendiri di ruang kita sendiri. Pada saat kita menjadi kreator di ruang kita sendiri, maka pada saat yang bersamaan kita menghormati orang lain sebagai kreator di ruang dia sendiri. Dan ini yang disebut cinta tanpa syarat, karena dia tidak ada sistem kontrol mengontrol. Ini yang paling susah. Jadi sebenarnya cara untuk bisa mendapatkan kembali kebebasan kita tanpa batas dan kedaulatan kita adalah ketika kita akhirnya sadar bahwa kita tidak lagi mau dikontrol oleh teknologi yang adalah kreasi dari penguasa elit yang ingin membuat kita tetap ada dalam cengkraman kontrol dia, termasuk uang dengan institusi keuangan, termasuk peluang dengan institusi sosial. Kita akan tetap berada dalam konteks korban dan pelaku kekerasan ketika kita masih dalam konteks hitung-menghitung, utang piutang, bunga berbunga, utang budi di bawah mati, dan lain-lain. Itu masih ada dalam teknologi mereka. Tetapi ketika kita akhirnya sadar bahwa yang bisa kita berikan adalah ruang, dan ruang itu adalah platform atau tempat masing-masing menjadi kreator, maka kita lalu melampaui teknologi itu. Dengan kata lain, untuk melampaui teknologi penguasa elit, termasuk teknologi dari custodian, itu kita menjadi kreator dari ruang kita masing-masing. Dan hanya saat kita sudah menyadari ruang kita, menghormati ruang kita, lalu kita tidak lagi mencoba mengontrol ruang orang lain. Disitulah posisi dari bukan saja cinta tanpa syarat, tetapi juga kebebasan tanpa batas. Dan itu yang tidak diinginkan oleh penguasa elit. Mereka tidak mau kita sampai pada kesadaran ini karena mereka tetap ingin mengontrol kita. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya mereka sudah desperate, sudah mulai tidak lagi, fondasi mereka udah nggak kuat lagi sekarang. Kenapa? Karena waktunya udah selesai. Lalu karena intervensi dari kreator-kreator yang ada di sisi lain yang ingin memastikan bahwa kita berada di game yang memang disesuaikan dengan desain game tersebut, yaitu game which I am not. Sehingga akhirnya sekarang kita tidak lagi benar-benar berhadapan dengan teknologi ribuan tahun yang sangat powerful, tapi kita lalu remember bahwa kita adalah teknologi itu sendiri dan kita itu bersifat infinite intelligence. Nah, itu bisa kita dapatkan pada saat kita sadar bahwa kita adalah kreator dan kita tidak bermain di area mengontrol kreator lain, karena nanti masuknya ke konteks teknologi kontrol mengontrol. Tetapi kita menghormati setiap ruang berdasarkan kebebasan tanpa batas dan berdasarkan cinta tanpa syarat, cinta tanpa kondisi. Ketika kita mencintai seorang, maka kita nggak ngasih uang, kita bahkan nggak ngasih peluang, yang kita berikan adalah ruang. Dan ini suatu tantangan yang sangat-sangat sulit karena kita lalu masuk pada kesendirian, kesepian, hening. Tapi berbekal diam, kosong, dan gelap kita bisa melakukannya. Oke teman-teman, Rahayu Kinasih.